Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cirawas yang dalam hal ini diwakili oleh Kadin KSP Bapak Sudirman KSP. Yang kami hormati anggota tim pemetaan FPWD. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, anggota tim ground check pemetaan LP2B. Mohon izin, jadi mohon maaf bapak-bapak kepala DPP yang kebetulan datang pada hari ini itu sebagai anggota tim ground check dan mewakili DPP-nya masing-masing. Jadi semua yang hadir di sini adalah anggota tim ground check. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruang rapat kantor Dinas Pertanian dan Peternakan ini dalam rangka evaluasi dan diskusi mengenai ground check lapangan pemetaan LP2B. Selanjutnya selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau. Terlewati tadi, ini yang kami hormati juga, ini ada konsultan pemetaan LP2B. Selamat datang Pak. Nanti kami persilakan untuk sedikit menyampaikan sesuatu dan memperkenalkan diri kepada seluruh anggota tim teknis pemetaan dan tim ground check pemetaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada acara kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu arahan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kabupaten Cirawas yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sudirman KSP pada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan rasulullah dan akhirnya dan yang saya hormati tim pemetaan kepada Cirawas, kemudian Pak Asdiar selaku konsultan yang saya hormati, seluruh kepala BP, aman yang disampaikan pada waktu itu memang sangat terbatas sekali, tapi alhamdulillah respon dari seluruh rekan-rekan sekalian selaku tim cek yang ada di Kabupaten Cirawas, sudah kita lihat sendiri pasti dia kiprahnya di lapangan dengan berbagai tantangannya, dengan semangat yang luar biasa, dengan membentuk suatu tim yang sangat solid, bahkan kendalanya luar biasa. Di video kita lihat yang naik sepeda motor mobil wale, ada ketemu ular dan lain sebagainya. Budayanya ada ular apa ya? Budayanya binatang ya, bahkan bedanya nggak terlalu ini, tapi ada kobra seperti itu dan di lain-lain wilayah seperti itu. Dan bahkan ada kawan kita juga yang namanya program apa ya, walaupun setiap hari Mas Roni ini berkecimpung mendekati lebah karena mengambil madunya, tapi justru yang mengambil madu di sini lebah ya. Pak Jul berbagi waktu sampai kemarin juga ambil ada musibah kecelakaan, dan ini seperti itu. Ini merupakan upaya memang mengejar waktu pelaksanaan project ini. Jadi saya berikan suatu yang luar biasa kepada rekan-rekan sekalian yang peran yang dilakukan seperti itu. Nah, tentunya pasti tetap ada kekurangannya. Makanya pada kesempatan nanti pada koordinasi tim ini nanti yang pertama kita ingin monitoring dan mengevaluasi seperti apa pencapaian itu. Capaiannya seperti apa dari peta kerja yang dijadikan pedoman rekan-rekan sekalian yang dilaksanakan setelah sosialisasi pertama dulu sampai hari ini, nanti prosesnya seperti apa.
Nah tentunya kalaupun nanti belum tercapai, berarti ada kendala-kendala. Nah kendala ini nanti perlu masukan dari rekan-rekan sekalian. Dan pada kesempatan ini juga memang kami mengundang Pak Pihak yang selaku konsultan kita dalam pemerintahan ini. Mohon nanti pada Pak Pihak, walaupun sudah berjalan walaupun sudah berjalan, tapi dengan secara teknis saja oleh Pak Setiadi selaku koordinator tim pemerintahan Kabupaten Musirawas. Dan kami berharap semoga nanti koordinasi tim ini nanti bisa berjalan dengan baik sampai selesai sehingga hasil yang diharapkan nanti maksimal sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan. Karena apa? Karena di DPR sendiri juga sudah mulai dibahas yang mengenai raperda yang tata uang sudah mulai dibahas. Secara kebetulan 2 kali kami menghadiri Bapak Dinas di Bandar Jaya pembahasan itu. Memang yang kebetulan memang PUJK, paling tidak kita sudah mempersiapkan ini karena apa? Inilah nanti yang selama ini merupakan suatu bahan yang perlu kita lengkapi untuk kita lampirkan di perda itu, karena versi perda itu hanya tergantung batasan luas lahan yang harus dilindungi di LP2P 30.000 sekian itu pertama. Tetapi harapannya peta itu harus ada, peta harus ada. Nah dari awal itu sudah kita sampaikan kendala pemetaan ini memang terkendala di masalah pembiayaan di antaranya. Terima kasih sekali atas aktivitas selama ini dan kita semua lihat kita sendiri itu merupakan aktivitas sangat luar biasa sekali dari rekan sekalian, dan kami hanya bisa memberikan support, tetap semangat dengan kendor dan tetap jaga solid di masing-masing tim di kecamatan itu. Kalaupun nanti ada yang belum meniru tim-tim yang ada di kecamatan yang memang sangat sulit, kecamatan yang belum, kita segera nanti meniru kawan-kawan yang ada itu, karena ada beberapa kecamatan kelihatannya masih ada yang masih individu ada. Tapi kerjasama itulah yang paling bagus, karena apa? Ada istilah ya kosong bareng-bareng, senang bareng seperti itu ya. Jadi kelihatannya kawan-kawan prinsip sekarang seperti itu. Jadi susah senang kelihatannya bersama-sama di lapangan itu. Nah ini merupakan suatu prinsip yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di kecamatan. Terima kasih sekali, sehingga nanti proyek pemetaan LP2P ditargetkan sesuai dengan batas waktu yang nanti akan bisa selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan ini yang saya sampaikan, silakan nanti diteruskan dengan penjelasan teknis mengenai pemetaan LP2P ini, terutama monitoring yang seperti apa. Silakan nanti rekan-rekan, namun sebelum itu nanti diumumkan para tim dari tim kabupaten, Pak Setiadi, Pak Norman, kemudian Pak Fahri dan Adik jadi untuk bisa menyampaikan apa-apa yang diperlukan nanti pada kesempatan ini. Karena satu orang tim yang sakit ini Pak Pian ya, ini belum sehat karena ada istirahat 3 hari mulai dari dokter ya. Jadi hari terakhir itu istirahat Pak Pian. Dan kita juga diberikan suatu kesehatan sehingga bisa berkumpul kepada kita semua. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari 43 titik itu ada beberapa titik yang tidak ada di peta secara tabel. Nah sisa ada 3 titik yang tidak terjangkau, sisanya sudah selesai. Sudah selesai ya, sudah di proses tabulasi lagi berjalan, sudah selesai. Sudah. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adil. Selanjutnya saya persilakan Dede Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BPT Solo ada 30 titik. Ya, itu hampir besar 4 titik yang sudah dapat. Itu di Sepatu Jaya. Di Sepatu Jaya itu karena sangat jauh perbatasannya, sangat jauh. Setelah kami telusuri teman-teman di lapangan, warga
ada 9 dengan 6 itu perbatasan dengan Muara Kerinci. Itu sudah kami cari di jalan sawah, kami cari terus, kami telusuri, semakin jauh dan tidak dapat. Dan itu waktu itu jalannya sangat ada jembatan, satu jembatan, jadi teman-teman tidak mau seperti itu. Jadi itu, tetapi dari informasi dari Bapak tadi bahwa yang empat itu rawa, itu empat itu adalah rawa yang tidak digarap. Di alami ya. Ya. Itu mungkin laporan untuk PT Solo sebentar ini. Jadi 26 titik selesai ya? Ya, 26 Ya, titik selesai. Nah, tapi informasi dari Pak titik itu rawa tadi? Rawa. Oke. Udah dimasukkan di penjelasan atau di Ya, keterangan? tapi kalau masuk tadi belum kemasukan, tapi nanti akan diadakan dulu. Oke, makasih PT Solo. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari beberapa dari 12 kecamatan yang menyampaikan progresnya itu ada beberapa masalah yang saya analisis. Yang pertama itu ada titik yang ada di tabel tidak ada di peta. Satu, yang kedua ada titik ada di peta tetapi tidak ada di tabel dengan teknis. Kemudian ada yang di luar batas kecamatan atau batas desa, atau bahkan ada yang di luar kabupaten karena Priuk biasanya di luar kabupaten. Menyangkut kemudian yang menyangkut masuk kawasan atau tidak. Baik, secara garis besar saya sampaikan bahwa yang menyangkut batas desa atau batas kecamatan ataupun batas kabupaten itu kita diminta untuk menggunakan peta batas, peta administratif lah kalau namanya itu peta administratif wilayah itu menggunakan peta BIK. Jadi diwajibkan menggunakan peta BIK Pak normalnya. Dan memang kalau kita perhatikan peta BIK itu tidak sepenuhnya sama dengan peta yang dikeluarkan oleh APEM atau pemerintah daerah. Jadi memang seperti itulah adanya. Ada yang nyebrang, yang bukan di wilayah kita, padahal itu sebenarnya perasaannya wilayah kita, tahu-tahu bukan di wilayah kita. Itu ya benar. Tapi tidak apa-apa. Tolong baik yang di ground check itu tetap saja di ground check dan dikasih keterangan. Jadi biarkanlah seperti itu, tetapi itu tadi dikasih keterangan. Misalnya itu bukan sawah atau itu sawah atau itu kebun karet, seharusnya di wilayah Kecamatan Sumberata, tetapi di titik itu masuk ke wilayah Kecamatan Megarsari. Seperti itulah. Jadi semakin banyak keterangan di setiap titiknya itu semakin bagus. Nah, menyangkut kawasan hutan itu juga biarkanlah seperti itu Pak Lurah. Jadi nanti di kabupaten yang akan mengoperlay atau namanya itu kan teknis itu tidak terlalu paham, tetapi nanti kita sandingkan dengan peta kawasan hutan. Kalau memang dia masuk kawasan hutan ya nanti kita kasih keterangan bahwa itu di dalam kawasan hutan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kita ini bukan apa-apa sih, cuma mau tahu berapa nian sawah kita. Katakanlah misalnya sawah kita 10.000 hektar, nah yang masuk kawasan hutan berapa? Yang sudah alih fungsi berapa, ya kan? Yang dia sudah tidak digarap lagi berapa? Itu sebenarnya tujuan pemetaan kita. Nah dari wilayah-wilayah itu akan tampil nanti berapa benar profitas di wilayah itu, berapa benar IP-nya dan lain-lain keterangannya, sehingga pada saatnya nanti kalau ini sudah selesai akan memudahkan kita dalam melaksanakan pembinaan petani. Jadi kita sudah punya data yang memang benar-benar kuat.
Tidak selama ini terus terang. Tidak selama ini kan. Nah kemudian untuk lokasi-lokasi yang memang tidak bisa dijangkau, ya boleh buat, masukkan baik keterangan yang itu tidak bisa dijangkau, tidak. Jadi itu nanti biar kita ya menyesuaikannya. Kalau memang tidak bisa dijangkau nih, membahayakan, sudah. Jangan gitu. Nanti itulah yang memang tak terjangkaunya. Tapi selagi masih dijangkau, tolong dijangkau. Kita membuktikannya itu sawah atau bukan. Kalau memang bukan ya tulis bukan. Jadi prinsipnya bahwa kita ini sekarang ini melakukan ground check, melakukan pemetaan ini adalah untuk mengetahui berapa benar sawah kita dari sawah yang sudah kita petakan. Nah, yang dibuat itu kan belum dilaksanakan ground check dan lain-lain. Nah, inilah saatnya untuk membuktikan bahwa kita itu benar atau tidak. Bukan benar, sambil kita perbaiki. Itu ya, perlu dipahami bahwa itu buat kita itu bukan buat ya. Cuma 1 minggu. Untuk dibawa ke Palembang untuk kita usulkan penambahan luas batu lahan sawah kita. Jadi mohon dipahami juga itu, dan memang saat inilah kita buktikan bahwa yang sudah kita petakan itu sawah atau bukan, seperti kata Pak Luman tadi. Kalau memang di lapangan minyak ya monggo, lapangan minyak, tulis lapangan minyak, tidak apa-apa. Tapi pada akhirnya akan kita temukan bahwa angka bersih sawah itu berapa, terlepas dia di kawasan hutan atau tidak. Oke, kalau menyangkut kawasan hutan yang monggo yang diputus kita kan nak diapo kan, monggo yang punya kebijakan, tidak kita lagi. Tapi kita sudah bisa menyajikan data bahwa kawasan hutan kalau tidak salah di angkot itu 5.000 lebih, termasuk Megang Sakti, bukan cuma Selangit. Megang Sakti, BTS Ulu, ini bukan Megang Sakti, BTS Ulu, Trawas, Sumberata, itu sebagian masuk kawasan hutan. Tapi kita tidak usah mikir itu di kawasan hutan atau tidak. Tapi ini loh sawah kita. Urusan dia di kawasan hutan kita cara terserah, urusan ngomong yang punya kebijakan. Jadi kira-kira cak itu, ya. Nah menyangkut yang 3 HP tadi, inilah pada hari ini akan disampaikan oleh Pak Parli nanti materinya mengenai ekspor lapisan dan lain-lain. Ini yang teknisnya ini, karena teknisnya yang menguasai Pak Taufan, Parli bersatu alfian dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya hasil dari project kita. Walaupun dari beberapa tim belum selesai 100%, tapi kita sampaikan dulu tata caranya setelah selesai nanti. Jadi setelah selesai nanti bisa kita dapatkan hasil dari project kita. Jadi saya jelaskan itu bahwa tujuan kita melakukan ground check itu adalah untuk mengetahui kondisi saat ini dari lahan-lahan yang kita petakan. Jadi mungkin ada yang di peta itu kondisinya sawah, ternyata bukan lagi sawah, atau memang dari awal yang bukan sawah. Jadi kita memang mengidentifikasi kondisi dari lahan itu pada saat ini, bukan tahun-tahun sebelumnya, bukan tahun-tahun yang akan datang. Jadi benar-benar nanti kita sampaikan ke Pokja bahwa ini loh kondisi real lahan-lahan yang sudah kita petakan. Nanti untuk keputusan menetapkan ini LP2B itu berada di tangan tim Pokja. Jadi setelah tim ground check melakukan cek lapangan, tahap selanjutnya adalah mengirimkan hasil ground checknya. Jadi mungkin ada beberapa dari tim menggunakan beberapa handphone ya, misalnya satu tim ada 4 orang, jadi menggunakan 4 handphone. Jadi dari masing-masing handphone itu kita kirimkan hasil ground checknya dengan mengekspor lapisannya menjadi format KML yang pernah Pak Momo kirimkan. Nah, Pak Momo sudah bisa mengirimkannya. Jadi untuk rekan-rekan yang belum, ini saya jelaskan sedikit.
Jadi tujuan ekspor lapisan itu adalah untuk mengambil data hasil ground check yang untuk selanjutnya diolah ke aplikasi ARGIS oleh tim PNS pemetaan. Cara-caranya, yang pertama kita buka dulu aplikasi Atenzametnya. Dia langsung dipraktek ya. Boleh kalau sambil mau dibuka handphonenya boleh silakan. Yang project mana yang HP ini dipakai? Yang HP-nya digunakan untuk ground check bisa dicoba dibuka aplikasi Atenzametnya. Nanti setelah dibuka akan muncul layar utamanya yang di bawahnya ada 3 tools yaitu peta saya, lapisan dan toko. Nah, untuk ekspor lapisan itu adalah hasil ground check yang kita lakukan. Jadi kita buka dari menu tools yang nomor 2 dari bawah itu ada peta saya, ada lapisan. Yang bawah di tengah kita pilih tools lapisan. Nah, maka akan muncul daftar lapisan-lapisan yang sudah kita identifikasi. Kemarin juga ada yang nanya kalau misalnya salah menandai, terus gimana harus menghapusnya. Jadi bisa dari sini, dari menu lapisan itu, tinggal pilih lapisannya mana yang mau dihapus, ditekan, terus ada menu titik di atas, itu bisa dihapus dari situ. Nah, untuk selanjutnya itu ada di sudut kanan bawah ada menu garis 3 warna orange. Garis 3 warna orange. Nah, kalau kita pilih menu itu akan ada 2 pilihan. Ada ekspor lapisan atau impor lapisan. Ya, ada 2 menu. Di menu yang orange 3 kalau kita pilih ada 2 menu, ada ekspor lapisan dan impor lapisan. Kita pilih ke ekspor lapisan. Nah, maka akan muncul menu selanjutnya, tampilan selanjutnya. Setelah kita pilih ekspor lapisan, menu ekspor lapisan. Nah, situ ada nama file, format filenya, data dan ukuran gambar. Nah, untuk nama file ganti sesuai dengan kecamatan masing-masing. Misal kecamatan Muara Beliti ditulis itu Muara Beliti, kecamatan Muara Beliti. Terus di menu yang kedua ada format ekspor. Itu kita pilih format yang KML. Jadi kalau bapak-bapak ibu nanti coba ekspor ke KML itu bagi yang ada aplikasi Google Earth itu hasilnya bisa dibuka di Google Earth. Tapi ini nanti ekspornya nunggu setelah 100% selesai ya, biar datanya tidak kececeran gitu ya. Terus di menu yang ketiga itu ada semua data, pilih yang semua fitur. Jadi semua hasil ground check akan terkirimkan. Semua hasil ground check yang di handphone itu akan terkompilasi dan akan terkirimkan langsung sekaligus. Makanya sebelum kirim kalau ada yang salah silakan dihapus terlebih dahulu. Lalu di menu yang keempat itu ada ukuran gambar. Kita pilih yang ukurannya besar biar gambar yang dihasilkan kualitasnya baik. Setelah itu Kualitas gambar bisa ukuran gambar pilih yang besar. Jadi setelah ganti nama sesuai dengan kecamatan masing-masing, format yang kita pilih itu KML dan datanya semua fitur, jadi semua hasil ground check akan dikirimkan. Terus ukuran gambar pilih yang besar supaya hasil yang dihasilkan kualitas gambarnya bagus. Terus setelah sudah selesai dipilih, pilih
menu pojok atas kanan atas itu ada pilih ekspor. Dipilih ekspor, nanti dia akan mulai memproses datanya. Boleh kalau mau coba, kalau mau coba boleh. Ekspor. Nah, setelah prosesnya selesai 100%, maka akan ada pilihan untuk mengirimkan hasilnya. Jadi kalau kita kan sudah buat grup WA grup tim project ya, jadi nanti pilih bisa kirimkan melalui WhatsApp ke grup tim project. Jadi akan data-datanya akan terkumpul di satu WA grup. Jadi setelah itu tinggal di OK, kirim, akan diterima di WA grup. Nama saya Bakti Rahman, asli dari Jawa Barat. Kebetulan alhamdulillah hari ini saya dinas saya untuk memberikan arahan soal pemetaan. Dari awal sampai akhir saya perhatikan di sini itu ada beberapa kendala di lapangan. Setelah saya simpulkan ternyata masalah di lapangan itu adalah masalah akses infrastruktur. Jadi antara lokasi 1 ke lokasi 2 ke lokasi selanjutnya yang jadi hambatan itu adalah akses. Sehingga project yang mau kita ambil itu nggak dapat karena kita hanya menggunakan satu metode, yaitu open kamera, menggunakan ABS Samer. Open kamera ini banyak Pak, nggak cuma ABS Samer, ada timestamp, ada juga open kamera, ada juga menggunakan Picasa. Dia connectingnya, konvertnya juga sama langsung ke Google Earth juga. Jadi sehingga kita bisa tahu posisi titik-titik mana yang bakal kita ambil. Cuma kendalanya dari beberapa aplikasi open kamera itu biasanya provider. Karena apa? Jaringan yang kita pakai adalah jaringan provider. Lain halnya dengan kita menggunakan GPS handheld. GPS handheld atau GPS geodetik atau GPS navigasi itu menggunakan satelit. Sehingga beberapa akses yang mau kita ambil itu bakal akurasi. Itu yang pertama. Mengenai permasalahan, kita pahami dulu soal ground check. Di sini saya simpulkan, ground check itu adalah kegiatan untuk membandingkan antara penampakan objek pada citra. Nah ini boleh garis bawahi Pak. Objek pada citra dan penampakan objek yang sama di lapangan sesuai karakternya. Nah ini sudah terbukti. Di objek pada citra penampakannya itu adalah sawah. Sehingga kita tim pemetaan melakukan pendeliminasian atau pendigitasian itu masuk dalam kategori sawah. Akan tetapi secara pada citra ini juga ada beberapa spot-spot yang meragukan. Tampakannya seperti sawah, tapi kok ada tumbuhan sawit, sehingga kita ragu. Makanya kita kasih garis warna merah. Nah, berdasarkan inilah makanya kami tim ataupun bapak-bapak juga yang sudah menjadi anggota dimasukkan ke dalam tim untuk ada jalan. Kenapa? Karena tampakan pada citra itu tidak updating setiap bulannya, Pak. Dia bisa melakukan 1 tahun sekali, bisa 3 bulan sekali, bisa 5 bulan sekali. Yang namanya citra pun nggak juga cuma satu, banyak. Baik Spot6, Landsat, Google Earth, Google Mapper, itu semua adalah citra. Yandex, Yahoo, itu semuanya juga punya citra. Nah, sementara kebijakan yang kita pakai sekarang berdasarkan undang-undang, kita menggunakan KSP, kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta ini sumbernya dari satu, berdasarkan dari BIG, Badan Informasi Geospasial. Jadi beliau yang memberikan data awalnya dulu Pak ke kita, memberikan data citranya, memberikan data administrasinya, sehingga kita melakukan ground check, melakukan pendeliminasian itu berdasarkan data sekunder yang ada dulu, yang dari BIG. Akan tapi
Mengenai soal permasalahan Bapak di lapangan, ada lagi metode pemetaan yang disebut dengan metode pemetaan fotogrametri. Fotogrametri ini menggunakan drone ataupun menggunakan foto udara. Itu disebut fotogrametri. Untuk apa? Fotogrametri ini adalah mencari lokasi-lokasi yang dimana aksesnya tidak bisa ditempuh. Itu. Nah, cuma lagi dan lagi fotogrametri ini juga ada ketentuan jaraknya juga, Pak. Dia maksimal hanya sampai 2 kilo sampai 3 kilo. Lebih dari situ drone sudah tidak terdeteksi lagi. Pak, bagaimana soal dengan kamera atau dengan soal fotonya? Drone terdeteksi menggunakan sinyal satelit. Artinya posisi kita sekarang di dinas ngambil foto di jembatan Bliti, koordinat yang diambilnya jembatan Bliti, bukan di sini, karena kita menggunakan sinyalnya satelit. Jadi sekali lagi Pak, mengenai soal drone check, ini hanya sebagai data pembanding Pak, membantu kita tim pemetaan secara penginderaan jauh. Jadi saya sudah ngobrol dengan Pak dulu. Pak, lokasi saya masuk dalam garis merah, sementara setelah saya cross-check ternyata itu sawah. Ketika sudah Bapak bisa memverifikasi dengan cross-check itu tadi, kita jadikan kuning. Hari itu juga kita langsung jadikan kuning berdasarkan data cross-check itu tadi. Nah, bagaimana dengan soal data update tambahan? Tadi yang dimaksud dengan Mas Fahri tadi tidak perlu wawancara, karena memang ada beberapa sawah yang sampai sekarang masih juga sawah dan kondisi irigasinya juga masih bagus, tapi belum pernah kita data. Yang buruknya juga belum pernah kita data. Makanya kita perlu yang namanya kuesioner. Saya bagikan kepada seluruh teman-teman dulu untuk melakukan interview kepada kelompok taninya masing-masing. Cukup aja dengan ketuanya. Karena apa? Itu bisa menjadi program ke depan. Sehingga mana yang infrastrukturnya belum memadai, kita bisa masukin dalam program infrastruktur ke depannya. Ke situ Pak maksudnya tuh. Tadinya saya pikir tadi ground check yang Bapak lakukan itu belum dilaksanakan. Saya pengennya ground check itu sambil bawa tabel. Kepikiran saya itu tadi gitu Pak Tiadi. Jadi sebagian tim ada yang ground check, sebagian tim ada yang interview. Ini gimana Pak sawahnya gitu kan? Bapak sudah berapa kali tanam? Bapak sudah pernah ngubin? Berapa hasil profitasnya Pak gitu kan? Nah kita butuh data itu sehingga kita tidak lagi menggunakan data geologi. Oh di sana sudah 2 kali tanam. Oh sana profitasnya 0, sekian ton. Kita nggak lagi geologi. Kita sudah melakukan itu tadi gitu kan. Tapi itu tidak jadi masalah. Tinggal lagi data tabel yang nanti kita bagikan yang kedua ini itu hanya cukup menginterview, mewawancara terhadap petani-petani yang sampai dengan saat ini menjalankan aktivitas sebagai petani. Nah, ada lagi tadi permasalahan masalah alih fungsi Pak. Saya tahu cetak sawah di Pagario tahun 2017 ya. 16 atau 17 dulu. 17 ya. Nah, kebetulan hari itu juga saya jadi pengawasnya di situ kan. Nah, kalaupun sekarang sawah itu sudah alih fungsi, di citra kami itu masih sawah Pak. Gitu. Citra kami masih sawah. Nah, tinggal lagi Bapak tetap meng-cross check, hanya memberikan data ke kita sawah alih fungsi. Nantinya yang tadinya garis kuning bisa kita ubah jadi garis merah. Dan ada keterangannya ketika kita ditanya misalkan dari Bapeda atau misalkan dari Tapeng, misalkan dari yang lain nanya kenapa ini merah, ini sudah alih fungsi, ini realnya gitu. Karena tujuan kita melakukan ground check ini, melakukan tadi adalah untuk mencari data real di lapangan. Berapa luas LBS kita? Dari luas LBS yang sudah kita dapat, berapa yang bakal kita rekomendasikan untuk masuk LP2B? Nah, masuk LP2B tidak hanya semata-mata berdasarkan luasan. Oh, Musirawas luasan 10.000, kita LP2B kan 10.000, belum tentu. Belum tentu 10.000 yang bakal kita LP2B kan. Bisa 8.000, bisa 5.000, bisa juga cuma 3.000. Itu ada tahapannya. Nah, untuk menentukan itu tadi kita butuh data ini Pak. Berapa sih hasil profitas? Jangan sampai nantinya yang betul-betul potensi dia kondisi jadi nggak bagus,
sudah 3 kali tanam itu tidak terdata gitu. Itu jangan sampai, apalagi yang potensi. Jadi kategori LP2B ini Pak, yang utama itu adalah lahan basah. Selagi dia berpotensi, sumber airnya ada, dari IP1 bisa menuju ke IP2, itu layak untuk dimasukkan ke dalam LP2B. Jadi dimohonkan sangat sekali, lokasi sawah yang betul-betul sangat berpotensi itu mesti di cross check, meskipun di indera citra kita itu belum terdeteksi. Bagaimana caranya? Sosialisasi. Bagaimana caranya? Tetap interview kepada teman-teman petani di lapangan. Karena banyak Pak, masih banyak sawah yang mungkin tahun ini dia baru buka 5 hektar. Ada yang baru buka 3 hektar. Sehingga dari 3 hektar ini ada potensi lagi lebih dari 10 hektar. Kedepannya itu bisa untuk menambah data LBS kita Pak ke situ. Jadi itulah maksud tujuan kita meng-cross check tadi Pak. Nah, untuk mengenai soal potensi sawah yang tidak dapat diakses melalui open kamera, itu kalau saran saya Pak tetap dikumpulkan Pak lokasinya ya. Nanti coba kita cross check menggunakan drone. Bapak Ibu sekalian, ini terakhir nih, sebelum kita akhiri masih ada nggak masalah lagi supaya ke depan untuk menyelesaikan ground check yang belum ini dapat berjalan dengan baik? Ada? Ini mumpung Pak Batiar masih ada? Yang ahlinya ini? Cukup? Satu jalan mungkin ya? Satu jalan terus koordinasi, konsultasi dengan tim yang ada di Kabupaten, Pak Fahri bisa langsung ke Pak Batiar juga bisa, dan melalui kami juga bisa. Nah, itu jadi apapun permasalahan ataupun hambatan mengenai aplikasi, mengenai administrasi, silakan disampaikan ke kami. Gitu. Jadi sebelum kita akhiri dapat kami sampaikan beberapa poin yang telah kita bahas pada hari ini, yaitu bahwasannya ground check yang telah dilakukan rata-rata telah mencapai 75%, ada satu kecamatan yang baru 50% Pak. Kecamatan, nah jadi Megang Sakti itu baru setengah, kalau dia lokal 100 ya, habis ya, Megang Sakti Pak. Sampai 243 titik, kalau lain kan 50, 80 gitu. Nah itu, jadi kalau dikatakan sudah sampai 75%, jadi dikit lagi. Jadi kecamatan yang hampir selesai tadi itu Muarabeliti, Sumber Harta mungkin hari ini selesai, Bogor tadi 100%. Ya, nah kita nanti selesai. Bukan, 100% itu membuktikan ini Pak, hasilnya ada yang memang ada yang lapangan, ada yang masuk ke sini. Jadi hasilnya disampaikan melalui ekspor lapisan, kemudian untuk tabula tadi. Kemudian poin kedua, harapan kami di sini sesuai arahan dari Bapak Batiar, dokumen itu disampaikan dalam bentuk flash disk saja, ya, tidak melalui WA. Langsung dikumpulkan operatornya masing-masing di tiap kecamatan. Bisa siapa saja operator, silakan diturunkan di situ, kemudian di mobil flash disk disampaikan ke kami di sini. Nah, waktu paling lambat sesuai dengan kesepakatan kita tanggal 6 Agustus 2021. Ya, ingat 6 Agustus itu data semua sudah masuk di kabupaten. Ya, jadi data hasil ground check, data hasil tabular seluruh poligon tadi, ya itu sudah masuk ke kabupaten. Itu poin yang kedua. Kemudian yang menjadi PR perlu kami sampaikan ke tim teknis kabupaten ini, yaitu untuk perlu adanya pengamat peta ataupun overlay ke peta administrasi. Nah itu sangat perlu sekali. Ini penyelesaian di kita, overlay dengan peta administrasi, apakah dari D3 atau bukan, atau yang dari Tapon bisa menjadi pedoman sementara yang validnya dari D3 memang itu. Nah itu menjadi PR kami yang di kabupaten. Kemudian mungkin itu
beberapa poin, 3 poin untuk intinya. Yang lainnya kan cuma teknis pelaksanaan kita di lapangan. Kami ingatkan sambil jalan untuk terus berkoordinasi, konsultasi kepada tim teknis yang ada di kabupaten, bisa langsung juga kepada konsultan kita Pak Makialatman. Itu ya. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, anggota tim ground check pemetaan LT 2B. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan pada hari ini menjadi bahan dan ada manfaatnya untuk kegiatan ataupun aktivitas ground check kita ke depan. Satu hal lagi, fokus dulu di ground check ini. Kemudian yang kedua, harapan Pak Sekdis kembali perhatikan masalah profitas atau produksi dari padi sawah kita. Itu. Terima kasih. Kami lagi mari kita tutup acara rapat kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kami acara pada hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dan kurang-kurang mohon kami hari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.